setia melayani umat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa BJTV yang saya muliakan di bulan suci Ramadan ini. Hari ini saya akan berbincang-bincang terkait berdirinya Mushola Pemuda yang didirikan beberapa tokoh yang ada di wilayah sekitarnya. Kita akan berbincang-bincang dengan salah satu bapak tokoh daripada wilayah terkait dan juga dengan dokter yang sangat luar biasa dan familiar luar biasa juga. Kita akan mulai dengan berbincang-bincang terhadap dari tokoh-tokoh ini. Pak, ya. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dokter. Ya, Pak Dokter ini memang ya sangat-sangat ya digemari, baik dari kecil sampai yang tua lah ya. Siap. Dok, kalau kita bicara masalah mushola, banyak mushola ya, Dok ya. Tapi ini dokter punya keinginan luar biasa bersama tokoh yang memang mendirikan Mushola Pemuda ini. Tujuannya apa sih, Dok? Mau membuat suatu mushola ini? Ya, alhamdulillah ya. Ya sebenarnya kalau mendirikan mushola enggak juga ya. Karena memang pertama dulu ya waktu zamannya Pak Wali Kota kesini kunjungan ya kan. Itu kan banyak sekali warga yang kebetulan berada di area terbuka hijau ini menginginkan ada sarana ibadah ya kan, karena mereka yang jualan di sini kalau ibadah tuh kan jauh ya ke sana ya ke belakang. Akhirnya desakan-desakan, akhirnya alhamdulillah dibikinkan tuh ya, bukan oleh saya ya, bukan ya, tapi oleh OPD Perkim ya. Nah akhirnya atas desakan masyarakat berdirilah mushola seperti inilah ya dibilang itu ya. Nah kami melihat ya kan kok musholanya ya sepi kan gitu ya. Bagaimana sih masyarakat tuh peduli ya, meskipun ini bukan milik masyarakat penuh ya kan. Ini juga wewenangnya juga ada surat, saya Pak Wandi bersurat ke kepala OPD ya kan. Kemudian dibelilah silakan untuk mengelola gitu ya. Dan itu juga surat baru dalam tahap selama Ramadan aja nih. Nanti di-extend kali ya Pak Wandi ya, kita akan meng-extendnya. Ya mudah-mudahan untuk selamanya. Alhamdulillah kalau memang selamanya dipercaya, ya saya juga akan menggerakkan muda-muda di sini gitu. Amin. Ya, siap. Ya Dok, sisi apa sih Dok melihat dari sisi pemuda yang ada di sini? Apakah memang dokter ingin mendirikan suatu tokoh-tokoh biar mereka ke depannya, biar lebih mengenang daripada ibadah ya, terkait ibadah itu sendiri Dok? Ya, jadi seperti kita tahu ya, era sekarang itu zaman sekarang kan berubah ya. Era kita mungkin kolonial ya, sekarang milenial ya, Gen Z ya. Lebih tinggi ya. Kita Gen X, Gen Z ya kan sekarang kan. Nah, di era itu saya melihat itu pemuda-pemuda tuh kurang gitu, kurang seperti dulu kita ya. Generasi mungkin Pak Wandi ya kan, Bapak mungkin Pak Rohi mungkin. Itu tuh kayaknya dulu mah kita tuh kayaknya semangat gitu ke mushola apa sama orang tua kita, nggak disuruh juga kita pengen gitu ya. Kayaknya berpacu ya. Gitu. Dari mulai SD, SMP tuh udah mulai kita di mushola terbiasa. Dan dari maghrib sampai isya tuh memang bener-bener kita di mushola ya. Nah sekarang tuh kan eranya era globalisasi ya kan, teknologi ya kan. Gadget ya. Gadgetnya itu kemudian medsos yang lain. Jadi
mereka tuh lebih tertarik ke arah-arah itu tuh, Iya, ya kan? iya, iya. Nah, saya tuh pengen penyeimbang lah. Iya. Namanya teknologi kita tidak bisa dipungkiri, ya Betul, kan? iya, Itu betul. juga kemajuan, ya kan? Tapi saya tuh pengen penyeimbang. Jadi ada kalanya udah sih dari maghrib sampai isya tuh di sini gitu, Iya. ya kan? Pemuda-pemuda ngisi gitu, ya kan? Jangan di rumah aja, ya kan? Buktinya nih antara anak saya dengan anak tetangga kayaknya nggak pada kenal, ya kan? Dengan adanya musola ini mudah-mudahan nih antara anaknya Pak Wandi, anaknya saya, anaknya Pak Rohim kenal di sini Iya, gitu loh, lebih ya kan? akrab Lebih lah. akrab. Bagaimana memajukan pemuda-pemuda yang lainnya menjadi contoh pionir. Nah, itulah pengennya saya itu gitu Pak Herman. Ya, jadi tujuan kita mendirikan musola pemuda ini memang untuk mendirikan pemuda-pemuda yang memang taat dalam satu agama. Yes, iya ya, itulah tujuannya Pak. Yes ya. Ya, saya berdari sama Pak Tokoh nih. Tokoh adalah satu bapak ya, Pak ya, boleh dibilang bapak lah ya. Pak, Bapak melihat dengan adanya berdirinya musola pemuda ini, Pak, sejauh mana di sudut pandang Bapak untuk melihatnya? Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf mungkin saya jangan dibilang tokoh Pak ya. Tapi nggak apa-apa kok, Pak. Karena mungkin Iya. kalau masalah domisili bolehlah saya paling awam Iya. mungkin di sekitar ini. Kaitan dengan tadi bagaimana dengan adanya musola ini ya sebetulnya memang ini harapan kita semua ya, terutama warga yang ada di sekitar ini, dan yang paling utama adalah pengguna daripada lapangan GP ini, karena setiap waktu sholat belum ada musola karena mereka itu kerepotan Pak. Nah, alhamdulillah dengan terbentuknya musola ini ya, terutama mungkin pemerintah bisa memfasilitasi masyarakat atau warga yang ada di sekitar ini untuk melaksanakan salah satu peribadatan lah, terutama untuk sholat wajib lah. Nah, tadi sedikit barangkali menambahkan apa yang disampaikan Pak Dokter ya kaitan dengan berdirinya musola ini. Ini sebetulnya memang pada waktu itu ada momen wali kota, di sini ada acara, dan salah satu tokoh masyarakat di sini, beliau menyampaikan keinginannya kepada Pak Wali, dan alhamdulillah tidak lama lagi Pak Wali Kota membangunkan musola ini. Jadi sekali lagi mungkin untuk keberadaan musola ini sangat bermanfaat Pak, untuk warga sekitar ini, terutama para pengunjung taman. Ya, jadi memiliki satu fasilitas juga ya, Pak ya, untuk pengunjung yang memang jaraknya jauh. Iya. Ketika mereka mau ibadah, mereka sudah ada tempat. Wah, luar biasa. Jadi taman ini walaupun kecil, Iya. tapi fasilitasnya bisa memadai ya, Pak ya. Ini sebagai tambahan, Pak, Iya. saya terima kasih kepada Pak Dokter yang punya ide atau gagasan untuk bagaimana musola ini supaya hidup gitu. Iya. Maka beliau boleh saya katakan menciptakan satu nama ya, atau komunitas lah. Walaupun mungkin Pak Dokter Iya. kita belum resmi Belum resmi ya. Iya. dibentuk lah, Iya. baru bayangan aja. Iya. Pak Dokter mengajukan idenya agar kita di sini ada namanya forum peduli GP. Iya. Porduli. Nah, GP itu sebetulnya mah apa ya, gedung pertemuan. Pertemuan, Itu iya. gedung zaman Iya, zaman. Krakatau Steel zaman Iya. dulu Pak ya. Tapi sekarang masyarakat baik tua muda ketika ada kata-kata GP udah. Tahu. Jadi udah pasti Akan teringat ya. Nah, Pak Dokter berencana bahkan sudah membuat pengurus bayangan ya. Iya. Untuk forum peduli GP. Peduli GP itu selain daripada sarana yang ada ya ini salah Iya. satunya untuk memakmurkan musola ini. Iya. Itu, Pak. Ya, Pak. Tadi bicara masalah GP ini menarik juga ya, kayaknya untuk mengingatkan bahwa di KS itu ada salah satu tempat yang memang kita Ya. bisa ingatkan ya, gitu. GP-nya itu untuk apa aja, Pak? Dari nanti kan ini baru bayangan nih, bocorannya seperti apa nanti? Yang dimaksud GP ya ini mudah-mudahan tidak salah ya, Iya. karena saya juga berada di Cilegon sekitar tahun 84, tapi pada waktu itu gedung itu masih ada, yang Iya. sekarang mungkin gedungnya itu dipakai oleh pemerintah daerah, apa ya, sebelumnya kan kejaksaan ini Iya, Pak ya. kejaksaan. Nah itu
pemanfaatannya itu adalah untuk warga di sekitar ini, khususnya karyawan Krakatau Steel. Jadi ketika ada pertemuan dari pihak PT Krakatau sudah menyediakan fasilitas itu namanya disebutnya gedung pertemuan. Nah, disingkatnya GP. Dan alhamdulillah gedung itu GP itu sampai sekarang ya dikenal oleh semua kalangan. Alhamdulillah. Artinya masih teringat Ya, ya dengan teringat. adanya gedung itu ya. Sebetulnya GP-nya sudah tidak ada. Gedungnya nggak ada ya. Tapi setidaknya untuk mengingatkan itu Ya, suatu historinya Betul, ya, betul. gitu bahwa gedung itu sebenarnya ada. Nah, dialihkanlah dengan adanya musola Musola. pemuda ini. Jadi dinamakan GP itu ya Pak ya. Betul. Wah, luar biasa itu ya. Biar anak-anak muda juga kan yang selama ini tidak tahu bahwa Ya, GP itu ada. Padahal wilayah ini sebenarnya ada Ya, suatu ada. wilayah sejarah ya. Ada. Kalau dikaitkan gitu sebenarnya ya. Iya. Pak, nih kembali ke Pak Dokter nih. Ya, Pak ya. Dokter ini sangat benar kayaknya ya untuk membuat suatu ini ya Iya. musola pemuda Iya. ini. Pak Dokter, Ya. apa sih yang Pak Dokter akan berikan kepada pemuda-pemuda ini dengan adanya berdiri musola ini nanti? Nah, ya pertanyaan yang bagus nih ya. Pertama, saya itu terinspirasi ya kan ketika saya mengunjungi ke Surabaya, ada namanya Masjid Pemuda ya kan. Di sana di Surabaya masjidnya kecil ya kan. Ya lebih gede sedikit dari inilah. Ya. Tapi itu pengurusnya semua muda-muda, nggak ada kayak Pak Wandi kayak saya itu nggak ada, kayak Pak Rohim itu nggak ada. Kan Ya. Pak Dokter masih muda. Oh iya. Iya. Nah, saya tuh terinspirasi, oh dia hebat gitu. Sistem nyumbangnya sama barcode dan memang ditulis rapi, ya kan? Sama pemuda didoain, orang yang nyumbang didoain untuk siapa didoainnya, sampai mendetail gitu. Dia ada mejanya meskipun kecil tapi rapi, yang lolanya pemuda dan luar biasa. Nah, terus kemudian saya beralih ke Sukabumi, ada namanya Masjid Sejuta Pemuda. Luar biasa itu, Pak. Subhanallah amat ya. Iya. Semua itu katanya jumlah pemuda di Sukabumi jumlahnya 1 juta. Oh. Makanya namanya Sejuta Pemuda. Itu saya masuk ke situ. Luar biasa, Pak. Ya, jadi semangatnya benar-benar muda, yang khotib ya pemuda, yang Bilal ya pemuda, yang imam ya pemuda, pemuda semua. Nah, dan efeknya itu luar biasa, Pak. Bisa UMKM itu berjalan dari pemuda itu juga. Setiap ada takjil yang bikinnya pemuda-pemuda itu. Bayangin, yang takjil-takjil biasa itu pemuda bikin. Nah, makanya saya tuh pengen kayaknya di Cilegon nih, seluruh Cilegon belum pernah ada namanya masjid atau musola namanya pemuda, ya kan? Iya, Nah, betul. mudah-mudahan ini ya kan, saya tidak pengen dilirik oleh siapa-siapa. Intinya saya sih mau mengembangkan khusus di sini aja lah, ya kan dulu, ya kan? Ya mudah-mudahan untuk di tempat lain bisa menjadi sampel benar, juga sampel ya. juga, ya Iya, kan? benar. Dan nanti saya berbasis IT akan di sini nih. Mudah-mudahan di sekitar sini ada orang pemuda yang berbasis IT. Di sini pasang wifi, orang di sini bisa bagaimana browsing di sini, berselancar di sini. Malahan di Masjid Sejuta Pemuda itu kafe sebelahnya, Pak. Kafe. Jadi orang pemuda-pemuda tuh enak ngopi dulu, apa tuh zuhur, sholat berjamaah. Iya, Nah, iya. kalau boleh nih, ini Pak Edi nih ketua KPD-nya ya, PLT ya. Saya tuh pengen di sebelah sini nih nanti ada kafe. Jadi dia sambil orang pemuda kan senangnya emang begitu. Iya, Darahnya benar. nggak kayak kita kan gitu. Iya. Kafe dulu ke kafe. Tapi setidaknya dia sambil mengelola musola ini, yang itulah ya Pak. Saya tuh pengen menggabungkan antara memang modernisasi ya kan, dengan jangan lupakan bahwa masjid itu memang tonggak ya kan. Betul. Kemajuan dari baginda Nabi itu dari masjid awalnya. Kenapa baginda hijrah ke sana? Pertama yang dibangunnya masjid kan, ya kan. Nggak rumah dia dulu tapi masjid dulu ya kan. iya. Makanya ini mumpung ada sudah berdiri ya, dan saya kalau masjid yang lain mah coba lihat Bapak pengurus masjid, ayah masjid yang lainnya pasti yang tua-tua, yang udah sepuh-sepuh kan. Ini kan rata-rata. Iya, kasihan juga ya dengan kasihan juga kan. kondisinya Nah, ya. sekarang Ah. masjid ini tuh saya nanti sama Pak Wandi sama Pak Rohim nih akan memang memberi orang-orang muda-muda, anak-anak kita semua nih, Pak Iya. Wandi ya kan. Nih Pak Lutfi nih anak Pak Wandi nih. Iya. Terus siapa tuh anaknya Pak Rohim tuh? Romi tuh di belakang anak saya Najwa sama Jukruk tuh. Ya kan, ini pemuda di sininya, dia sering di sini. Wah. Dia sana. Nah, kekuatan itu akan membentuk Iya. pemuda. Dan lihat kata-kata Bung Karno kan, berikan aku berapa tuh? 1 orang muda ya akan ku cabut akarnya ya kan.
atau akan guguncang dunia kata Pak Karno ya kan. Betul itu. Tapi 1000 orang tua kan cuma nyabut doang, tapi pemuda dengan 10 doang guncangkan dunia. Nah makanya reformasi dimulai dari pemuda. Iya. Saya kira nanti Indonesia itu akan bangkit karena pemudanya. Kita ini apa sih lah ya udah kayak ujur Ya katanya. tinggal ngebimbing lah. Tinggal kayak kita membimbingnya, ini. makanya kita mah membimbing Ah, aja nih. jangan bagi- ujur juga, Pak. Nggak ujur ya. Dokter. Coba sehat semangat. Iya. Dok, ini kan sudah memasuki bulan Ramadan nih. Iya. Kegiatan-kegiatan dengan adanya masjid pemuda kan minimal membuat mereka juga ada suatu motivasi ya Iya. untuk memberikan suatu kegiatan Iya. di saat Ramadan ini sehingga mereka nanti ke depannya akan lebih lagi Iya. nanti apa yang akan mereka jalankan. Nah, untuk Ramadan ini sendiri Pak, apa aja yang sudah dibuat sama kegiatan Iya. pemuda-pemuda ini dengan berdirinya Dengan musola ini ya, pemuda ini ya? Iya, seperti biasa ya taraweh kita mulai ya, taraweh ya. Ya imamnya kita ambil yang pemuda ya. Imamnya, kemudian bilalnya kita ambil pemuda. Meskipun memang tidak sepenuhnya support pemuda dulu ya, baru kita dan ada beberapa pemuda aja ya. Ya selanjutnya mungkin kita pengen semua itu dikelola pemuda gitu. Iya. Kitanya hanya supportin pembiayaan ya kan, kita hanya advice nasihat ya kan. Kalau selebihnya saya pengen dikelola sama pemuda. Bahkan pengurus anak-anak saya, anaknya Pak Rohim, anaknya Pak Wandi itu pengurus inti di situ ya kan. Dan kita juga alhamdulillah udah memberikan takjil tiap sore nih ya kan. Bagian berkeliling dari Pak Wandi ke saya, Pak Rohim semua. Ayo tiap bagian Pak Rohim baru mengambil sini ada 20-30 bungkus bagikan situ. Itu udah berjalan alhamdulillah. Dan nanti next tentunya create-nya bukan kayak begitu seperti orang tua gitu ya. Iya. Yang lebih modern berbasis IT apa gitu ya kan. Iya. Itu yang saya pengenkan dan itu ide itu dari pemuda itu biasanya Iya, ya kan. iya, iya, Kita benar. makan udah ini ya. Ide pemuda itu akan munculkan gagasan-gagasan yang lain dari yang lain gitu pengen saya itu yang ini ya. Dan saya sih mumpung inget nih ya terima kasih juga kepada PLT OPD Perkim ya Iya. yang sudah mengizinkan kami di sini ya. Setidaknya ya untuk kebaikan aja, kebaikan. Demikian, Pak. Wah, subhanallah Pak. Iya. Pak Dokter, ya apa yang mau kita ingin cita-citakan apalagi ini kan menyangkut suatu jalannya Allah ya. Iya. Dan ini bisa menjadi kemudahan dan kelancaran. Semoga pemuda-pemudanya juga akan lebih taat lagi, Amin. lebih istiqomah lagi dengan ibadah gitu. Nah, Pak, nih sama Pak Pak Wandi. nggak mau dibilang tokoh ya. Pak Wandi masih muda katanya. Pak Wandi sendiri lah. Apa nih Pak Wandi yang akan bisa disampaikan dan himbauan kepada pemudanya? Yang pertama mungkin untuk para pemuda ini kan sebuah kegiatan yang diawali oleh dipelopori lah Iya. oleh mungkin pada orang tua ya, terutama Pak Dokter. Mudah-mudahan kiprah dan perjuangan daripada orang tua khususnya pada para Agus ini bisa diteruskan oleh para pemuda. Dan sebagai bukti mungkin contoh yang sekarang sudah bisa kita rasakan dengan ada kegiatan ini di bulan puasa terutama, paling tidak sudah terciptakan satu kader lah. Satu kader pemuda yang menjadi imam di sini. Ini ya. Yang sebelumnya barangkali tidak berani atau Iya. belum memberanikan diri menjadi Iya. imam. Nah. Sekarang dengan adanya gagasan ini, Iya. dengan adanya musola pemuda ini dan kegiatannya diawali di bulan puasa ini, tadi itu sudah ternyata satu kader Iya. menjadi imam dan alhamdulillah luar biasa kompetensi yang pemuda miliki itu. Tuh. Dari sisi manajemen sholatnya, lalu dari soal bacaan surat-surat atau Qur'annya juga udah luar biasa. Nah itu kan bisa ditiru, bisa ditindaklanjuti oleh anak-anak muda. Mudah-mudahan bagi yang belum sampai ke situ ilmunya, nah, anak-anak muda itu punya keinginan atau punya penasaran lah, pengen seperti itu gitu. Nah, itu yang sudah terlaksana sekarang. Nah, kemudian di sisi lain mungkin pengikut yang lain yang tadinya ya maaf ngomong, saya dengan bapak-bapak atau rekan yang ikut dalam sholat ini
Saya hanya kenanya dengan Dr. Agus, Sekarang udah- Arif. Nah sekarang nih Iya, ada, Pak. ada kawan Jadi baru kawan nih. baru Iya. kita. Kata Alhamdulillah. beliau katanya udah kenanya sejak lama karena rumahnya ada di depan di Jalan Iya. Purbaya. Tapi saya belum pernah ngelihat beliau gitu. Karena beliau memang ada di luar negeri. Luar gitu. negeri dia. Oh iya Pak. Alhamdulillah sekarang dengan adanya musola pemuda ini akhirnya balik silaturahmi. Kami lah bisa terbangun lah. Nah, itu Pak mungkin salah satu Berdirinya. berdirinya dengan berdirinya musola pemuda ini. Itulah kira-kira. Ya, artinya lebih erat Ya, daripada silaturahmi yang tadinya kita tidak ada musola. Kata tadi itu kan ketemu aja nggak pernah kan gitu ya. Dokter aja nggak pernah ketemu, gitu Mungkin kan? ada kan ibu-ibu juga ikut terawih di Iya. sini. Iya. Nah, saya perhatikan semalam. Ya walaupun istri saya baru 2 kali karena Iya. ada halangan ya. Tapi Iya. saya lihat ada yang belum kenal. Nah, otomatis mereka bersosialisasi kan. Betul. Termasuk istrinya Pak. Iya, Kak. Padahal belum pernah. Iya, belum. beliau secara apa ya fisik. Iya, pertemuan secara langsung lah ya, belum Begitu ya. ketemu sekalian udah akrab. gitu. Nah, luar biasa gitu. Pak. inilah suatu hikmah ya, Ya, Pak ya, betul. hikmah daripada berdirinya Ya, ya. musola pemuda ini ya. betul. Ya kita nggak tahu, Allah akan memberikan suatu musola awalnya, tiba-tiba ke depannya menjadi masjid. Alhamdulillah. Kan Allah yang bisa menghendakinya. Karena kita bagaimana kita menjalankan dari sisi itu sendiri kan gitu. Ya semoga aja anak-anak muda ini yang tadinya hanya beberapa sekarang bisa lebih kuat lagi. Mereka bisa mempromosikan dengan apa yang ada, dengan syiarnya ya Ya. Pak ya. Pak, apa yang mau diucapkan dengan ucapan terakhir nih dengan musola ini kepada pemudanya? Pak Dokter, yang pertama pelopor nih. Ya, pesan saya kepada pemuda tentunya dengan adanya musola ini, wabil khusus pemuda yang di sekitar lapangan GP ini ya. Ayo kita bersama ya kan. Silahkan ya kan. Kami hanya memfasilitasi ya, kami hanya mengadvise ya kan. Pemuda-pemuda ini harus semangat ya kan, kembalikan ruh ya kan, perjuangan dulu baginda Nabi bagaimana mendirikan Masjid Nabawi ya kan, Masjid Kuba ya kan. Jadi dengan masjid inilah kayaknya kejayaan pemuda itu akan naik ya. kan. Berjalan ya. Iya, dengan musola inilah pemuda bisa menyatukan yang tadinya dia nafsi-nafsi sendiri-sendiri di rumah, diem ya kan. Kapabilitas dia diem satu, tapi apabila digabung pemuda itu jadi satu kesatuan di musola ini, saya kira kebangkitan itu Menjadi lebih besar. lebih hebat. Hebat. Boy, amin amin ya Allah, mudah-mudahan tercapai. Dengan Bapak sendiri nih. Mungkin kalau untuk saya yang pertama terima kasih kepada pemerintah daerah Pak yang sudah memberikan fasilitas untuk kegiatan terutama untuk tempat ibadah ya. Ke depan mungkin dan kalau jangan terlalu lama lah kami mungkin warga di sini atau yang memanfaatkan musola ini mohon fasilitasnya ditambah. Iya. Mungkin juga tempat wudhunya Iya. ya Iya, alhamdulillah. Agak bagus sedikit lah ya gitu ya. usul kepada pemerintah Iya. daerah Iya. mungkin terutama kepada OPD yang OPD. mengelola ini Pak ya gitu. Nah yang selanjutnya tentunya untuk para pemuda tolong manfaatkan fasilitas yang ada dan bisa mengajak teman-temannya walaupun bukan pemuda yang ada di sekitar itu aja. Artinya nggak harus memilah Ya, lah ya. sudah. Yang penting karena musola pemuda ini untuk semua Semuanya pemuda. Untuk seluruh Indonesia Indonesia. apabila mereka hadir kemari kan Iya. gitu ya Pak ya. Ya. Wah ini waktunya ya Pak ya. Iya. Sebenarnya ini masih panjang yang mau Iya, saya iya, tanyakan iya. ini. Siap, Tapi siap. berkat kita waktu seperti kayak tidak terasa ya Pak ya. Kayak pengen berhari-hari 24 jam gitu ya. Ya semoga aja musola pemuda yang didirikan daripada bapak-bapak di wilayah ini bisa menjadi tempat yang lebih ibadah yang lebih khusyuk, Amin. ibadah yang lebih istiqomah untuk adik-adik kita atau pemuda-pemuda yang ada di sekitar ini. Ya, pemirsa BJTV yang saya muliakan, demikianlah kami berbincang-bincang bersama Bapak tokoh daripada masyarakat dan pelopor yang daripada masyarakat pendiri musola pemuda.
Kita akan bertemu lagi pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih pemuda. Terima kasih Pak. Terima kasih, Terima kasih Pak. pemuda.